Suasana yang semula penuh antusias mendadak berubah ricuh. Seorang pria tiba-tiba menegur keras, bahkan mengusir Aisar dari lokasi. Pergi! Tak boleh. Pergi! Aksi selebgram Aisar Khalid mendadak menjadi sorotan publik saat dirinya turun langsung membagikan bantuan untuk korban banjir di Bali. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Aisar tampak membagikan baju bekas dari atas mobil pickup. Namun suasana yang semula penuh antusias mendadak berubah ricuh. Seorang pria tiba-tiba menegur keras, bahkan mengusir Aisar dari lokasi. Karena dianggap mengganggu kegiatan gotong royong warga yang tengah membersihkan sisa banjir hingga membuat macet jalan tersebut. Sontak momen itu pun viral dan memicu perdebatan antara niat berbagi namun tak tepat caranya dan etika saat membantu di tengah bencana. Pergi! Tak boleh sini. Boleh lihat ada lagi gotong royong, mampet kamu. Siap bang, maaf bang ya. Jangan kamu eksis sini. Siap, terima kasih bang. Kan itu orang lagi bersih-bersih ini tuh masyarakat itu. Ya udah. Sana kamu. Siap bang, terima kasih. Bikin macet kamu sini. Gas nih, gas. Kamu punya motor nih, pindahin dulu. Ambil gas mobil nih. Mana? Ber. Pergi. Mungkin ini salah satu kreatifnya timnya beliau untuk memancing orang-orang akhirnya kepo dan nonton. Mendengar teguran keras itu, Aisar sempat terdiam dan tanpa banyak bicara lagi, hingga Aisar pun meninggalkan lokasi bersama rombongannya, naik ke atas mobil pickup yang membawanya sejak awal. Namun di balik kepergiannya, Aisar tampak tak bisa menyembunyikan rasa kesalnya. Bang, maaf ya bang. Tak apa, oke, selalu aja. Macam dia satu orang aja yang kemas. Iya, banyak kok orang. Usah santai aja bang. Pihak-pihak yang ingin membantu bekerjasama atau berkoordinasi dengan dinas sosial setempat gitu. Kalau resmi itu juga kan jadinya tepat sasaran gitu yang kita harapkan gitu, dan terorganisir dengan baik dan lebih tertib gitu loh, punya prosedur bagaimana bantuan itu tersalurkan dengan baik dan jelas. Di sisi lain, pasangan Irfan Bahdim dan Jennifer Bahdim yang tinggal di Bali juga menunjukkan kepedulian mendalam dengan turun langsung menyalurkan bantuan logistik bagi para korban banjir di Bali. Mereka membagikan kebutuhan pokok seperti makanan hingga kebutuhan lain, sekaligus memberikan dukungan moral bagi warga terdampak. Ya kita kan nggak tahu musibah kan bisa ada di mana-mana, makanya tetap kuat bagi warga Bali, tetap sehat, tetap semangat. Pokoknya support saya buat warga Bali sehat selalu. Berbeda kisah dengan heboh Aisar Khalid diusir saat beri bantuan untuk korban banjir Bali. Pemirsa, tak kalah mengejutkan, ada Wanda Hamidah yang menjadi satu-satunya wakil perempuan dari Indonesia dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla yang berlayar menuju Gaza. Namun, kapal yang membawanya menuju Gaza beberapa hari yang lalu sempat mengalami hambatan dan terdampar di Kelibia, Tunisia. Bahkan peserta dari 50 negara pun kebanyakan harus pulang ke negara masing-masing, termasuk peserta dari Indonesia. Salah satunya anak dari Ikang Fauzi, yaitu Ciki Fauzi.
Dan sebelum kapal kemanusiaan itu kembali berlayar meninggalkan Tunisia menuju Gaza, air mata Wanda dan Chiki pun pecah di dermaga, di mana dua sahabat seperjuangan yang sama-sama ingin menembus blokade Gaza demi kemanusiaan itu pun saling berpelukan erat. Namun takdir berkata lain, hanya Wanda yang terpilih melanjutkan pelayaran. Sementara Chiki harus merelakan dirinya tetap tinggal di Tunisia. I just want to say, Indonesia, we're sailing to Gaza and we are here to break the siege. If you're not succeed, then we all have to come back to Palestine until Palestine is free. Inshallah. Kita melepas kapal yang berlayar Gaza. Satu-satu ya. Masya Allah, ini haru banget ya, setiap malam kita melepas teman-teman dari delegasi negara lain yang terpilih untuk berlayar. Dari seluruh dunia hampir semuanya sudah kembali pulang ke negara masing-masing. Pertanyaannya, kenapa mereka kembali pulang? Karena teman-teman dalam hal ini saya harapkan bisa husnuzon ya, berprasangka baik, karena terus terang kendala yang ada di sini berat banget. Chiki sama teman-teman yang luar biasa, kemarin tuh mereka kan sempat ikut terbang ke Tunisia kan, jadi Chiki tuh nggak sendirian, jadi ada kakak Wanda Hamidah menembus blokade Gaza tuh ternyata banyak banget hal-hal yang harus dipertimbangkan dan mungkin strategi yang harus mereka atur gitu. Perjalanan kemanusiaan dengan berlayar ternyata jauh dari kata mudah. Wanda mengungkapkan rombongan sempat tertahan lama di Tunisia karena sulitnya mendapatkan kapal yang layak. Banyak kapten kapal mundur di menit-menit terakhir akibat besarnya risiko di jalur laut menuju Palestina. Meski begitu, Wanda tetap menunjukkan semangatnya. Ia mengatakan, setelah kapal selesai diperbaiki, mereka akan kembali berlayar esok harinya membawa harapan ke Gaza, Palestina. Sejatinya kami berangkat atau berlayar pada sore hari ini, tapi karena satu dan lain hal, teman-teman tahu bahwa 2 hari berturut-turut kapal-kapal di pelabuhan ini dijatuhi drone. Pasti banyak tekanan dari Amerika dan juga dari Zionis Israel yang berusaha menghambat keberangkatan kami. Pokoknya hari ini hari terakhir saya mencoba untuk masuk kapal yang akan ke Gaza. Insya Allah, doain. Bahagia banget awareness tentang perjuangan saudara-saudara kita di Palestina semakin banyak yang tahu sekarang gitu ya. Awarenessnya jadi baik, walaupun memang keadaannya tidak baik, tapi paling tidak kita lihat tahu banyak orang yang peduli dengan saudara-saudara muslim kita yang ada di sana. Selain Wanda Hamidah, sebelumnya bulan Juli lalu, di tengah harapan yang membara dari segala penjuru dunia, langkah Saskia Adiameka dalam Global March to Gaza juga sempat harus terhenti di gerbang Mesir. Namun, apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Rombongan yang sudah berjalan hingga 50 km menuju perbatasan Rafah justru dipaksa berhenti lantaran otoritas Mesir menyatakan aksi mereka ilegal. Kita nggak boleh kemana-mana, kita nggak boleh keluar dari hotel. Semua perjalanan kita ikutin sama. Aku suka turun ke lapangan. Aku senang datang ke camp, aku ketemu langsung, ketemu para pejuang, ketemu para pengungsi, itu aku senang. Sekarang udah mulai mikirin gimana buat apa yang aku lakuin, apa yang aku punya, apa setiap sikap tindakan aku itu juga bisa membawa keuntungan buat aku di akhirat nanti gitu ya. Jadi salah satunya ya jadi manfaat untuk orang lain. Pemirsa sempat diperingatkan ibundanya karena hamil lagi di usia 30-an. Seperti apa ya kondisi Zaskia Sungkar yang kini menjadi super manja dan baperan di kehamilan yang keduanya?
Bagaimana Zaskia menceritakan keberhasilan program kehamilan yang kedua ini? Berbeda kisah nih, bagaimana pula prank dan surprise ulang tahun untuk Moza yang berperan sebagai Chelsea di sinetron Benci Jadi Bucin oleh Azando dan juga Jamila. Hingga bahagianya Vena Melinda yang merayakan ulang tahun Fania di panti asuhan. Beritanya sesaat lagi hanya di Silet.